Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Muhammad Elni Firmansyah dari kelompok 1 bersama dengan Kelvin Fitrian Andirama dan Farid Raditya Maulana yang akan membahas tentang strategi digital marketing. Apa itu pemasaran digital? Sebuah definisi sekolah lama yang sederhana untuk pemasaran adalah bahwa itu adalah penciptaan permintaan untuk produk atau layanan. Jika pemasaran menciptakan permintaan, pemasaran digital mendorong terciptanya permintaan menggunakan kekuatan internet. Internet adalah media interaktif. Itu memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan untuk pertukaran nilai. Bisnis di internet dapat memperoleh nilai dalam bentuk waktu, perhatian, dan advokasi dari konsumen. Bagi pengguna, nilai tambah dapat berupa hiburan dan utilitas. Kebalikan dari transaksi adalah yang terpenting di sini. Dengan kata lain, pertukaran adalah jalan dua arah yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara bersamaan. Internet telah mengubah dunia tempat kami menjual. Itu mencapai lebih jauh menjadi saluran baru untuk pemasaran dan menawarkan paradigma baru. Untuk jalan tersebut, konsumen terhubung dengan merek dan satu sama lain. Media daring memberi konsumen lebih banyak pilihan, lebih banyak pengaruh, dan lebih banyak kekuatan. Apa itu strategi pemasaran digital? Strategi pemasaran digital dibangun di atas dan mengadaptasi prinsip-prinsip tradisional pemasaran, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh teknologi dan media digital. Pemikiran yang berpusat pada pengguna, yang melibatkan penempatan pengguna sebagai inti dari semua keputusan, sangat penting ketika melihat membangun strategi pemasaran digital yang sukses. Itu munculnya teknologi baru. Berarti ahli strategi pemasaran digital saat ini tidak hanya menawarkan banyak kemungkinan taktis baru, tetapi juga belum pernah terjadi sebelumnya cara mengukur efektivitas strategi dan taktik yang dipilih. Fakta bahwa pemasaran digital sangat empiris adalah salah satu kekuatan utamanya. Semuanya dapat diukur, dari perilaku hingga tindakan dan jalur tindakan hingga hasil. Artinya, ahli strategi pemasaran digital harus mulai berpikir dengan laba atas investasi dalam pikiran. Dibangun ke dalam strategi apapun harus ada kerangka pengujian dan kemampuan untuk tetap fleksibel dan dinamis dalam suatu media yang bergeser dan berubah seiring dengan perilaku pengguna. Jika kita mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu hasil, maka hasil yang diinginkan dari titik strategi pemasaran digital pandangan akan selaras dengan tujuan bisnis keseluruhan organisasi. Untuk misalnya, jika salah satu tujuan bisnis keseluruhan adalah akuisisi klien baru, kemungkinan tujuan pemasaran digital mungkin membangun kesadaran merek online. For PS, ada berbagai elemen yang perlu dievaluasi saat mengembangkan strategi. Elemen-elemen ini juga cenderung berubah seiring waktu. Sekali lagi, disorot pentingnya menjadi dinamis dan gesit dalam hal penyesuaian strategis. Fourth One secara mendasar diubah oleh internet dan perlu diperhatikan mengingat konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dan dari perspektif konsumen. Satu, yaitu produk and service. Produk dan layanan adalah apa yang dijual perusahaan dari konsumen yang bergerak cepat, barang hingga produk digital seperti perangkat lunak hingga layanan seperti konsultasi. Internet telah memungkinkan sejumlah produk baru. Teknologi memungkinkan untuk kustomisasi produk secara massal, terlihat dalam pertumbuhan tren membiarkan pelanggan menyesuaikan barang secara online sebelum dibuat. Yang kedua yaitu price. Dengan pelanggan dapat mengakses informasi harga dari sejumlah pemasok dengan relatif mudah. Internet menumbuhkan pasar yang dekat dengan persaingan sempurna atau Porter 2001. Prevalensi mesin pencari dan situs web perbandingan belanja seperti www.pricerunner.co.uk dan www.nextech.com memudahkan pelanggan untuk membandingkan harga produk di sejumlah pengecer.
Kesempatan ini dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk melakukan diferensiasi pada harga produk mereka. Yang ketiga yaitu place, khususnya untuk produk dan layanan digital. Internet memberi perusahaan akses ke pasar global. Distribusi produk dan pasar tidak lagi harus ditentukan oleh lokasi. Dengan saluran pengiriman dan pengiriman yang efisien, produk yang tidak di digital juga bisa mendapatkan keuntungan dari pasar yang jauh lebih luas. Internet memungkinkan mendapatkan keuntungan dari Internet memungkinkan fondasi dasar bisnis pesanan lewat pos untuk berkembang online dengan katalog yang lebih mudah untuk diproduksi dan diperbarui serta murah untuk mendistribusikan sebuah situs web. Di industri perjalanan, agen perjalanan berhenti mengeluarkan tiket kertas dikarenakan hampir semua tiket memiliki tiket elektronik sekarang. Yang keempat yaitu promotion. Internet sebagai media informasi dan hiburan sudah sewajarnya meminjamkan sendiri untuk digunakan sebagai promosi produk. Online promosi dapat diacak, diukur, dan ditargetkan dengan cara yang jauh lebih canggih. Jalan perikanan, penjualan pribadi, pemasaran berbasis promosi, dan publik hubungan semua dapat dilakukan melalui media online serta dapat menekan anggaran biaya. Yang kelima yaitu people. Selain 4P yang ada, internet mendorong pertimbangan P baru orang. Elemen terakhir ini berbicara untuk memeriksa manusia yang kuat, elemen yang diizinkan oleh dunia yang terhubung secara digital, personalisasi. Berbagi rekan sejawat, komunitas, dan organisasi yang berpusat pada konsumen yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam cerita merek. Menyusun strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu konteks. Siapa Anda dan apa identitas Anda yang membuat Anda berguna? Siapakah peran Anda dan kebutuhan serta keinginan apa yang mereka miliki? Siapakah pesaing Anda? Ini mungkin melampaui organisasi yang bersaing dengan Anda berdasarkan harga dan produk dan bisa juga menjadi kompetisi dalam bentuk abstrak seperti waktu dan mindshare. Apa konteks di mana Anda beroperasi? Sosial, politik, dan faktor ekonomi. Dan bagaimana hal ini mungkin berubah di masa depan. Setelah Anda memeriksa situasi pasar, langkah kedua adalah pemeriksaan proporsi nilai Anda. Dengan kata lain, nilai apa yang Anda dapat ditambahkan organisasi Anda ke pasar itu. Yang kedua yaitu tujuan. Pemasaran digital memiliki teknologi pada intinya. Oleh karena itu sangat penting untuk terlibat pikiran baik teknis dan estetika dalam tahap awal perumusan strategi. Tujuan harus berbicara tentang sistem dan cerita, serta alat yang disediakan oleh teknologi harus menjadi titik awal dalam proses pengembangan strategi tujuan. Yang ketiga yaitu pertukaran nilai. Digital dapat mencapai banyak hal dalam hal pengguna dan penciptaan nilai. Sekali Anda telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesuksesan dan telah menggambarkan keunggulan tujuan Anda dapat memeriksa tujuan lain yang mendukung tujuan ini. Seperti misalnya, jika tujuan utama adalah agar orang-orang melihat rangkaian lengkap produk yang ditawarkan oleh organisasi, tujuan pendukung dapat berupa, kami ingin orang-orang berbagi komentar mereka untuk mendukung pengembangan produk dan memperluas pangsa pasar kami. Yang keempat yaitu taktik dan evaluasi, yaitu beragam alat dan taktik digital tersedia untuk menentukan tujuan pemasaran digital. Salah satu contohnya yaitu email adalah salah satu yang paling banyak alat yang efektif untuk menjual lebih banyak produk kepada pelanggan yang sudah ada. Setelah tujuan dan taktik ditetapkan, ini harus diperiksa ulang dan dievaluasi kembali terhadap kebutuhan dan sumber daya organisasi.
Pastikan strategi berada di jalur yang benar dan tidak ada peluang yang terabaikan. Optimasi berkelanjutan. Kebutuhan yang berkembang untuk sebuah organisasi untuk tetap ikatan dinamis dan tegas dengan metrik dan harus dipertimbangkan pada tahap awal strategi formulasi, serta menjadi proses yang berkesinambungan dalam penyempurnaan dan optimalisasi taktik. Pengalaman dan perjalanan konsumen sangat penting untuk membangun merek yang sukses. Anggaran harus disisihkan di awal untuk didedikasikan untuk analisis data pengguna dan pengoptimalan jalur konversi. Pemikiran sosial dan inovasi yang diinformasikan secara sosial juga berharga dan unik, cocok untuk ruang online. Media sosial hadir untuk menyelaraskan, menampung, dan mewadahi feedback konsumen guna meningkatkan produk yang mereka nikmati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.